Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD dan tentunya jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini. Dan kita akan coba melihat kondisi indeks dolar, kondisi di mana sore hari ini seperti apa. Apakah masih dalam trennya atau sudah ada perubahan? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang rilis malam ini ya, di sini ada dua high impact, di mana pukul 22.00 ada dua yang akan rilis, yaitu yang satu ISM Manufacturing PMI ya, ini high impact, dan yang satu middle impact, yaitu ISM Manufacturing Price. Dan kita akan membahas satu-satu ya. ISM Manufacturing PMI dulu yang akan kita bahas. Jadi ISM Manufacturing PMI ini adalah indikator ekonomi yang menyediakan gambaran ya tentang kesehatan sektor manufaktur yang ada di Amerika Serikat. PMI sendiri mengukur aktivitas bisnis melalui survei kepada para manajer pembelian atau purchasing manager ya dalam sektor manufaktur. Yaitu gambarannya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari data ISM Manufacturing PMI, previousnya 46,7%, dan di sini ada kenaikan forecastnya sebesar 47,9%. Jadi ketika actualnya menghasilkan sesuai dengan forecast, maka berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, bahkan di bawah previous, akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ISM Manufacturing Price ya. ISM Manufacturing Price ini adalah yang bisa kita dapatkan, ini memberikan informasi tentang perubahan harga bahan baku ya dan barang jadi di sektor manufaktur. Perbedaannya di situ. Dan ini mencerminkan tekanan inflasi atau deflasi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan manufaktur. Jadi gambarannya ke sana. Kalau kita perhatikan dari angkanya ya, previousnya 45,1%, dan ini juga ada kenaikan sebesar 46,1%. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau tidak sesuai dengan forecast, bahkan di bawah forecast ataupun di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan kesimpulannya dari dua data ini, pukul 22.00 memprediksikan ya, setelah kita lihat dari forecastnya, sebelum kita lihat nanti aktualnya, di sini memprediksikan bahwasanya indeks dolar akan terjadi kenaikan atau bullish untuk indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau nanti dampaknya itu tidak sesuai, ya pasti indeks dolar kan bergerak negatif. Oke, jadi itu kondisinya yang bisa saya sampaikan ya untuk pukul 22.00. Selanjutnya pukul 23.00 di sini ada Fed Powell Speak ya. Jadi kalau kita perhatikan Fed Powell Speak ini sebenarnya kita menunggu apa sih yang akan disampaikan. Artinya apakah nanti sikapnya dovish dan hawkish, intinya di situ. Tapi kalau kita melihat kenapa XAU/USD sesi Eropa ini bergerak bullish ya, saya melihatnya para investor atau pelaku pasar menilai atau menggambarkan di mana Fed Powell Speak atau si Jeremy Powell di sini lebih banyak memangkas tingkat suku bunga di tahun 2024. Bahkan di bulan Desember ini rencananya tidak akan menaikkan suku bunga, dan rencananya bahkan di tahun 2024 akan lebih banyak memangkas suku bunga tersebut. Itu gambarannya. Dengan target inflasi masih sama, yaitu 2%. Dan untuk perkembangannya seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan si Jeremy Powell di pertemuan terakhir, ya ini nanti kita akan lihat pukul 23.00. Ketika sikap moneternya lebih dovish, maka indeks dolar semakin tertekan atau sifatnya bearish ya, dan XAU pasti akan terjadi kenaikan karena mereka berpindah ke safe haven atau mengambil keuntungan di emas. Tapi kalau posisinya nanti ada rencana untuk lebih hawkish, ya tentunya indeks dolar akan kembali bullish dan XAU/USD akan bergerak bearish. Itu polanya ya, gambarannya seperti itu. Tapi ya kita ketahui news itu tergantung kondisi nanti pelaku pasar menilainya seperti apa. Jadi memang susah untuk diprediksi. Kita cuma bisa melihat kondisinya aja dan saat ini apa yang sedang terjadi, ininya seperti itu. Oke.
Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekarang kita akan melihat dengan adanya pembahasan kita pukul 22, prediksinya dolar menguat, apakah masih sesuai, dan Fed Chair Powell speak pukul 23.00 diprediksikan kan dovish ya, maka XAUUSD bullish, maka indeks dolar bearish. Gambarannya seperti itu. Sekarang kita lihat secara teknikal untuk indeks dolar. Oke, kalau kita lihat ya untuk indeks dolar sampai saat ini memang masih konsolidasi ya. Setelah pergerakan impulsif dia lagi konsolidasi, tapi tidak menutup kemungkinan ini yang sering saya lihat ya, ketika market breakout daripada trend line itu memungkinkan dia breakout kemudian retest dan kembali lagi bullish. Itu sih gambarannya. Dan kalau nanti memang posisi pukul 22.00 ya menunjukkan positif terhadap indeks dolar, memang masih memungkinkan dia akan menuju order block yang ada di time frame 1 jam ini, yaitu di area, kita cek ya, posisinya berkisaran antara 103.71 sampai dengan 103.58. Tentunya posisi tersebut menurut saya make sense karena tren indeks dolar ini kan adalah tren bearish. Bullishnya ini adalah bullish untuk koreksi, jadi memungkinkan ketika pukul 22.00 masih menunjukkan potensi bullish untuk indeks dolar, dia akan bergerak bullish. Tapi nanti ketika pembicaraan daripada si Jeremy Powell sikapnya lebih dovish, maka ketika dia bergerak bullish maka akan kembali lagi bearish, dan tentunya akan menguji kuat area support kunci di 102.46. Jadi itu gambaran saya. Jadi secara keseluruhan kalau pukul 22 memang menunjukkan tren bullish atau bergerakan bullish momentum untuk indeks dolar, tidak menutup kemungkinan ketika Jeremy Powell nanti menyampaikan programnya ke depannya seperti apa dan sikapnya dovish, maka akan menunjukkan indeks dolar kembali lagi bearish. Intinya seperti itu. Makanya saya katakan bullish untuk koreksi untuk indeks dolar saat ini. Tapi secara keseluruhan sesi Asia, sesi Eropa masih konsolidasi dan tentunya belum menutup gapnya secara keseluruhan. Jadi masih memungkinkan dia bullish, tapi menjelang news nanti rilis si The Fed akan berpidato, memungkinkan dia akan bergerak bearish. Itu sih gambaran saya mengenai indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita akan cek untuk market XAUUSD ya. Kita lihat dulu market XAUUSD di sore hari ini. Check it out. Oke, untuk market XAUUSD sore hari ini ya terlihat pergerakan bullish terjadi ya, tapi saya udah nyampein ya di beberapa analisa ya, dari semenjak posisi sudah mencapai targetnya ya di $50 per troy ounce, dan ini saya mengulang kembali bahwasanya menurut saya marketnya tidak akan keluar daripada jalur yang ya kurang lebih kalau dia bergerak naik itu tidak jauh dari angka 2051.85. Itu gambaran saya. Tapi kalau dia bergerak bearish juga akan tidak jauh dari pergerakan range koreksinya ini gitu. Jadi itu secara keseluruhan. Makanya kalau kita perhatikan pergerakannya ini juga tidak terlalu volatile dari posisi hari Rabu dan hari Kamis itu. Dan kalau kita lihat secara range pergerakan per hari ini, hari Jumat ini sudah mencapai di level sebentar ya, di level berapa ini, $14 ya. Sebentar kita cek, 14.18 ya dolar per troy ounce. Sudah memasuki sesi rata-rata ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya setelah dia bergerak naik tadi ya di sore hari ini, ketika pergantian candle pukul 17.00 di 2049.76 dan sekarang posisinya lagi bergerak bearish. Nah ini makanya saya katakan ketika dia tidak mampu break di atas area key resistance 2051.85, maka dia akan bergerak bearish. Tapi nanti kalau posisi dolar itu menunjukkan positif ya, bergerak positif, maka dia akan bearish dulu. Ya minimal dia akan menyentuh area menguji ya strong low-nya kembali di 2031.05. Jadi memungkinkan sih gambarannya itu tidak jauh dari range antara 2051.85 sampai dengan 2031.05. Jadi pergerakannya terbatas. Itu gambarannya. Tapi sekarang kita akan coba cek ya di time frame time frame 4 jam ini dengan batasan areanya ya. Yang pertama di sini yang menunjukkan batas breakout terjadi ya, kita geser dulu posisi ini di 2040.89. Oke, kalau area tersebut di break maka menunjukkan potensi bearish.
Dan sudah saya sampaikan kan, kalau dia sudah breakout seperti ini, nah ini kan dia bergerak naik ya, tes area strong high dan dia sudah membentuk high posisi ini, dan sekarang lagi posisinya bearish ya. Makanya saya sampaikan di sini apakah ada konfirmasi atau tidaknya, tapi di sini kan masih bullish, dan kita lihat nanti kecenderungan ini akan menguji kuat area strong low berikutnya ya. Syukur-syukur bisa mendekati zona buy ya, ketika ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah dia akan bergerak naik. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam bearish pin bar muncul ya. Ini konfirmasinya. Tadi saya sampaikan kan, dia bergerak naik menuju strong high ya di posisi hari kemarin. Ya, lebih tepatnya dia kembali lagi ya, ini membentuk high baru di sini. Oke, dan selanjutnya ini contohnya ini, dia kan breakout di sini, pullback. Tapi posisi hari ini dia berhasil pullback kembali di atas daripada strong high di 2047.05. Secara keseluruhan market kalau konsolidasi memang seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan saya gambarkan dulu ya dengan Fibonacci retracement seperti ini. Ya, batasannya ya kita gambarkan dulu. Oke. Kita lihat ya area sebentar. Kita lihat dulu ini. Ya, ini ya. Ketika berada di 20% ya di sini ya. Ini area resisten, dia drop, area support dia naik. Nah, kita gambarkan seperti itu aja, karena secara range pergerakannya ini kan cukup oke lah ya. Dari low ini sampai ke sini di berapa nih? Kita lihat dulu. 20.80 dolar per troy. Oke lah, masih oke lah. Ya, kita gambarkan dulu, sebentar kita tandain. Ini adalah area resisten ya, ini resistennya. Ya, kita masukkan dulu, kita tulisin dulu ya. Jadi kita nanti akan tahu kalau dia breakout mana dulu, itu baru menunjukkan aktivitas bullish kembali. Nah, ini adalah area supportnya. Oke, ini area support. Ya, istilahnya sell di resisten, buy di support. Nah, ini kalau konsolidasi seperti itu. Ya, tapi ingat tetap harus melihat konfirmasinya. Nah, ini ya tandanya, jadi masuki area 20% di sini ya, bisa sell. Ini konfirmasinya bearish pin bar dan impulsi bearish memungkinkan dia bergerak turun dengan batas breakout 2040.89. Kekuatannya bearish kalau breakout di sini, maka menunjukkan posisinya menuju trendline bawah. Sebelum ke trendline bawah akan menguji dulu area support gitu maksud saya, di 80% sampai dengan 1%. Di 2035.21 sampai 2031.04 menguji area sini. Jadi gitu gambarannya. Ya, dengan target kalau posisinya konsolidasi ini berubah, dia breakout impulsi bearish seperti ini. Nah, ini tandanya berarti seller momentumnya kuat. Kalau bullishnya dia break area resisten, berarti sudah keluar daripada area konsolidasinya. Nah, itu gambarannya ya. Jadi masih berada dalam area konsolidasi yang berkisaran antara 2031.05 sampai dengan 2051.85. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.